Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang sistem akuntansi piutang. Kami beranggotakan 1. Ritra Salsabila sebagai pemateri 1, 2. Tarisa Alfiana Faris sebagai pemateri 2, 3. Vena Hewinatul Raifah sebagai pemateri 3. Yang terhormat Bu Aida Nahar, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah SIA, dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak video yang kami buat. Langsung saja, kami jelaskan tentang materi yang akan kami bahas di video ini. Sebelum masuk di prosedur sistem pencatatan akuntansi, kita harus mengetahui apa itu sistem akuntansi piutang. Sistem akuntansi piutang adalah kesatuan yang melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, yang digunakan dalam perusahaan untuk menangani pemberian piutang yang berasal dari penjualan kredit. Selanjutnya, prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Sistem akuntansi piutang dirancang untuk mencatat transaksi terjadinya piutang dan berkurangnya piutang. Terjadinya piutang bisa berasal dari penjualan kredit, dan berkurangnya piutang berasal dari retur penjualan, dari penerimaan kas dari piutang atau pelunasan piutang. Informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai piutang yang dilaporkan kepada manajemen adalah 1. Saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur. 2. Riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur. 3. Umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Dokumen-dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang adalah: yang pertama, faktur penjualan. Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, bukti kas masuk. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang dari debitur. Yang ketiga, memo kredit. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian order penjualan, dan jika dilampiri dengan laporan penerimaan barang yang dibuat oleh bagian penerimaan, merupakan dokumen sumber untuk mencatat transaksi retur penjualan. Yang keempat, ada bukti memorial. Dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan penghapusan piutang. Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kredit yang memberikan otorisasi penghapusan piutang yang sudah tidak dapat ditagih lagi. Catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut piutang adalah A. Jurnal penjualan. Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penjualan kredit. B. Jurnal retur penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. C. Jurnal umum. Digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak lagi dapat ditagih. Di jurnal penerimaan kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari debitur. E. Kartu piutang. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada debitur. Metode pencatatan piutang. Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut ini. 1. Metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal. Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang adalah transaksi penjualan kredit, transaksi retur penjualan, transaksi penerimaan kas dari piutang, dan transaksi penghapusan piutang. 2.
Metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang. Metode posting langsung dalam kartu piutang dibagi menjadi dua golongan berikut ini. A. Metode posting harian. Posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan. Jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja. Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk pencatatan timbulnya piutang diposting langsung setiap hari secara rinci ke dalam kartu piutang. B. Metode posting periodik. Pencatatan yang meliputi penjualan serta pemindahan bukuan dikarenakan perubahan barang dagang yang dilakukan secara periodik. 3. Metode pencatatan tanpa buku pembantu. Dalam metode pencatatan piutang ini tidak digunakan buku pembantu piutang. Faktur penjual serta dokumen pendukungnya yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur diterima pembayarannya. Ada cara yang dapat ditempuh jika pelanggan yang membayar penuh jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan. Faktur yang bersangkutan diambil dari arsip faktur yang belum dibayar dan dicap lunas, kemudian dipindahkan ke dalam arsip faktur yang telah dibayar. 4. Metode pencatatan dengan menggunakan komputer. Metode pencatatan dengan komputer menggunakan batch system. Dalam batch system, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan setiap hari untuk memutakhirkan catatan piutang. Dalam sistem komputer dibentuk dua macam arsip, yaitu arsip transaksi dan arsip induk. Dengan cara harian arsip transaksi digunakan untuk memutakhirkan arsip induk piutang secara periodik. Misalnya, setiap bulan arsip induk piutang digunakan untuk menghasilkan berbagai macam laporan bagi manajemen. Prosedur pencatatan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan dalam pernyataan piutang bentuk tertentu disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk berikut ini. 1. Pernyataan saldo akhir bulan, balance end of month statement. Pernyataan piutang ini hanya menyajikan saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan saja. Pernyataan ini sangat sederhana cara pembuatannya. Tidak memberikan informasi kepada debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatan. Jika saldo yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang tercantum dalam catatannya. 2. Pernyataan satuan, unit statement. Pernyataan piutang ini berisi saldo kewajiban debitur pada awal bulan, mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksi, dan saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. Pernyataan piutang ini dimaksudkan sekaligus sebagai catatan piutang. Prosedur pembuatan pernyataan piutang dilakukan sebagai berikut. A. Pada awal bulan, diambil formulir pernyataan piutang 2 lembar. Lembar pertama akan berfungsi sebagai pernyataan piutang, sedangkan lembar kedua akan berfungsi sebagai catatan piutang atau pengganti kartu piutang. B. Saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan yang lalu. Dari arsip tembusan pernyataan piutang bulan sebelumnya dicantumkan dalam formulir pernyataan piutang tersebut. C. Semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang 2 lembar. D. Pada akhir bulan, lembar pertama formulir pernyataan piutang tersebut dipisahkan dari lembar kedua dan kemudian dikirimkan kepada debitur yang bersangkutan. Lembar pertama formulir tersebut berfungsi sebagai pernyataan piutang. Lembar kedua kemudian disimpan dalam arsip menurut nama debitur dan berfungsi sebagai catatan piutang atau buku pembantu piutang. E. Pada awal bulan berikutnya, satu set pernyataan piutang yang baru diambil diisi dengan saldo piutang kepada debitur yang bersangkutan pada akhir bulan yang sebelumnya. 3. Pernyataan saldo berjalan dengan akun konvensional, running balance statement with conventional account. Isi pernyataan piutang bentuk ini tidak berbeda dengan pernyataan satuan. Perbedaan di antara pernyataan satuan dengan pernyataan saldo berjalan
dengan rekening konvensional adalah terletak pada cara posting dan isi catatan piutangnya. Prosedur pembuatan pernyataan piutang saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah sebagai berikut. A. Pada awal bulan, diambil formulir pencatatan piutang 1 lembar. B. Semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang yang sebagai tembusannya adalah kartu piutang. C. Pada akhir bulan, pernyataan piutang dikirim kepada debitur yang bersangkutan. D. Pada awal bulan berikutnya, diambil formulir pernyataan piutang baru sebanyak 1 lembar dan selama kartu piutang debitur yang bersangkutan belum penuh, pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut ke dalam pernyataan piutang yang dipakai dalam bulan sebelumnya sebagai tembusannya. Dengan demikian, kartu piutang dalam bentuk pernyataan piutang ini dapat berisi informasi sekaligus. Hal ini tidak akan terjadi dalam bentuk pernyataan piutang satuan yang catat piutangnya hanya berisi mutasi tiap bulannya. 4. Pernyataan faktur yang belum dilunasi. Open item statement. Pernyataan piutang berisi daftar faktur-faktur yang belum dilunasi oleh debiturnya pada tanggal tertentu disertai dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Penggunaan bentuk pernyataan piutang ini dimungkinkan jika para pelanggan diharuskan membayar jumlah yang tercantum dalam faktur. Distribusi penjualan. Distribusi adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam media faktur penjualan misalnya, dan pengumpulan total ringkasan tersebut untuk keperluan pembuatan laporan. Lanjut, metode distribusi penjualan terdiri dari 5 metode. 1. Metode berkolom. Terdiri dari 3, yaitu metode jurnal berkolom dengan tulis tangan, metode worksheet, dan jurnal berkolom yang diselenggarakan dengan mesin pembukuan. Kedua, yaitu metode akun tunggal dan akun berkolom. Penggunaan rekening tunggal dan rekening berkolom merupakan jawaban untuk menampung unsur klasifikasi yang banyak. 3. Metode summary trip dan metode tiket tunggal. Dengan menggunakan metode ini, penjualan disortasi menurut klasifikasi yang ditetapkan sebelumnya dan jumlah setiap unsur klasifikasi dihitung dan dicatat dalam summary trip. 4. Metode register. Dalam distribusi penjualan dilakukan dengan alat register kas. Register kas yang sederhana dilengkapi dengan 2 register yang memungkinkan setiap hari register kas menyajikan jumlah penjualan 2 macam klasifikasi. Sebagai contoh, suatu rumah makan yang menggunakan register kas dapat mengetahui jumlah penjualan makanan dan minuman setiap hari dengan membaca hasil rekaman 2 register yang terdapat dalam register kasnya. 5. Metode dengan komputer. Metode distribusi dengan menggunakan komputer merupakan metode distribusi yang paling mudah pelaksanaannya dengan kemampuan menghasilkan informasi penjualan yang luar biasa. Dengan menggunakan komputer, kita hanya perlu memberikan kode yang benar terhadap transaksi penjualan yang terjadi. Seperti klasifikasi informasi yang dikehendaki tampak dalam laporan. Pekerjaan pengurutan dan pengurutan kembali dilakukan dengan program komputer yang memerlukan waktu yang singkat, dengan ketelitian yang tinggi. Jika misalnya perusahaan menjual 50 produk di 10 daerah pemasaran ke 5 tipe pelanggan dengan tipe 3 besarnya pemesanan atau order size. Lanjut, yaitu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode distribusi. 1. Informasi yang akan dicantumkan dalam laporan. 2. Jumlah unsur dalam klasifikasi. Dan ketiga, media yang dipakai sebagai sumber informasi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.